Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Tentunya semoga kalian sehat selalu dan jangan lupa lakukan kebaikan di setiap kesempatan yang kalian punya. Pada pagi ini kita akan belajar tema 4, subtema 2, muatan IPA, hemat listrik. Anak-anak, tentunya setelah kita tahu bagaimana energi listrik sampai ke rumah kita, hari ini bagaimana kita akan menjadi generasi anak-anak yang pandai untuk hemat listrik. Tentunya sebelum belajar, mari kita awali dengan berdoa dulu agar pelajaran hari ini bermanfaat. Cara-cara menghemat listrik. Perkembangan teknologi juga diiringi dengan penggunaan listrik. Konsumsi energi listrik baik di rumah tangga, perkantoran, industri semakin meningkat. Pasokan energi listrik di Indonesia belum mencukupi semua keperluan tersebut dan cara bijak penggunaan listrik yaitu dengan penghematan listrik. Berikut kita akan belajar bagaimana cara menghemat listrik. Yang pertama, membatasi waktu menonton televisi. Yang kedua, mengganti lampu dengan daya listrik yang lebih kecil. Yang ketiga, memasang daya listrik di rumah sesuai kebutuhan atau keperluan. Dan yang keempat, jangan membiarkan pengisi daya telepon seluler atau laptop terpasang di stop kontak semalaman. Dan yang kelima, mencabut kabel dari stop kontak apabila sudah tidak digunakan. Selanjutnya, cara menghemat listrik, mematikan kipas angin atau AC saat udara sudah sejuk. Dan yang terpenting lagi, menggunakan alat elektronik secara bergantian. Dan cara menghemat listrik lainnya yaitu menggunakan alat elektronik dengan daya yang kecil sehingga biaya listrik yang kita tanggung tidak terlalu besar. Selanjutnya, apa dampak pemborosan listrik? Yang pertama adalah pemanasan global. Energi listrik yang digunakan hingga melebihi batas banyak menghasilkan energi panas. Energi panas dapat menyebabkan pemanasan global yang berakibat naiknya permukaan laut dan mengakibatkan intensitas cuaca ekstrim. Dampak yang kedua, sumber energi berkurang. Sumber energi umumnya berasal dari bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Artinya, jika habis tidak dapat diusahakan lagi. Semakin banyak penggunaan bahan bakar fosil mengakibatkan berkurangnya cadangan sumber energi. Dampak yang ketiga, biaya listrik tentunya membesar. Penggunaan energi listrik yang berlebihan akan mengakibatkan jumlah energi listrik yang terpakai juga besar. Jumlah energi listrik yang terpakai dapat kalian lihat pada kWh listrik. Jika nilai kWh besar, maka biaya listrik yang ditanggung juga semakin besar. Tentunya untuk penyeimbang agar sumber energi listrik ini tidak terganggu, ada energi alternatif. Energi alternatif adalah energi pengganti bahan bakar fosil. Apa tujuan penggunaan energi alternatif? Tentunya energi alternatif ini bertujuan untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan yang kedua untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Selanjutnya, apa contoh dari energi alternatif? Yang pertama, air. Kemarin sudah belajar tentang bagaimana air bisa menggerakkan turbin, akhirnya bisa menghasilkan energi listrik melalui PLTA. Yang kedua, angin dengan menggunakan kincir angin tentunya agar bisa menghasilkan suatu energi yang bisa mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Dan yang ketiga adalah energi alternatif, penggunaan panel surya. Inilah gambar panel surya saat musim panas, energi matahari disimpan dalam alat panel surya dan pada saatnya musim dingin energi ini digunakan untuk sumber energi di rumah-rumah. Selanjutnya silahkan cermati gambar berikut ini, kira-kira ruangan mana yang boros listrik? Nah, inilah ruang 1 yang boros listrik karena menggunakan listrik tidak secara bergantian. Kemudian ruang yang ketiga. Tentunya setelah kita belajar tentang bagaimana hemat listrik, mari sama-sama anak-anak kita mulai dari sekarang di rumah, di sekolah,
Belajarlah untuk menghemat listrik agar persediaan listrik di alam ini senantiasa bisa memberikan manfaat pada kehidupan manusia. Agar manfaat belajar kita hari ini, mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sudah menyaksikan video hari ini dan kita akan bertemu kembali pada video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.